Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ngebahas videonya Bang Weldo, di mana dia itu ngebahas di apa kita itu harus menyentuh apa Tuhan, kita harus mengenal Tuhan katanya. Padahal udah jelas di hadisnya juga, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, dari mana kita mengkajinya? Kita harus kenali diri kita sendiri, kenali dulu siapa diri ini, kita ini siapa, dan bagaimana kita bisa terbentuk menjadi tubuh ini, menjadi punya akal segala macam, dari mana gitu itu. Jadi gini, ada empat unsur ya, itu zat tanah, zat api, zat udara, zat api ya. Maka terbentuklah kita tubuh ini, oke. Dan terus dikasihlah ruh itu pun bukan ruh Allah, ruh Muhammad ya, ruh Muhammad. Jadi pada waktu itu, sebelum dunia ini ada, bumi ini ada, sebelum langit juga ada, sebelum adanya maksudnya sebelum adanya bumi, sebelum adanya segala alam semesta ini belum ada. Jadi pada waktu itu Allah, Tuhan kita, meniupkan ruhnya, membuat ruh gitu ya. Ruh yaitu ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kata malaikat Jibril, ya Allah, buat apa bikin ruh? Kamu gak bakal tahu, kata Allah gitu. Terus dilanjut, udah dibuat ruh. Nah, ruh Nabi Muhammad itu, setelah itu si ruh itu dibagi. Nah, di mana dibaginya? Diambil sedikit, yaitu buat menjadikan bumi dan seisinya ini yang ada gitu ya. Setelah itu juga dia ngambil lagi ruh Nabi Muhammad. Allah itu ngambil lagi ruh Nabi Muhammad itu, yaitu dibagi lagi ya, dibuat ruh ya kita ini manusia gitu. Nabi Adam dan sampai sekarang ini cucu-cucunya ya begitu. Kalau kurang jelas bahasa saya bisa komen, bisa menanyakan gitu ya. Jadi gitu. Jadi pada waktu itu, ini kisah loh, kisah dalam kitab Soheh maksudnya gitu ya, kitab yang udah jelas Soheh gitu. Dibuatlah kita, ruh Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya dan sebagainya, terus keturunan ke sini. Makanya disebut Nabi Muhammad itu awal akhir, apa sih, yang awal dibuatnya, akhir diciptakannya gitu ya. Makanya Allah pun pernah ngomong sama Nabi Muhammad gitu, ya Rasulullah, ya Rasul, ya Nabi Muhammad, ya Muhammad, jika ada yang menanyakan aku, bilang aja gitu. Itu kata Al-Quran, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, kalau kurang percaya, ngomong lagi Allah ke Nabi Muhammad, ya Muhammad, jika ada lagi umatmu yang menanyakan aku di mana, bilang aja aku tidak jauh dari urat nadimu itu.
Jadi gini maksudnya, dalam ruh kita ini terbagi 5, sama aja ini terbagi 5 ya. Ruh kita itu terbagi 5, ruh ruhani, ruh apa sih maksudnya, ruh jasadi, ruhani, ruh sultani, ruh apa, ruh auliani, ruh sultani, ruh rasul nih. Tuh. Salah. Ruhani, ruhani yang menghidupkan tubuh kita. Ruh auliani yaitu ruh kewalian kita. Ruh sultani yaitu ruh raja, rajanya wali itu, rajanya wali ini. Ruh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalimahnya ruh Allah gitu. Kalau pengen jelas sama aja, makanya dibuatlah agama Islam gitu. Agama kita itu agamanya agama Islam. Dimana agama Islam itu syaratnya kan ada 5 ya. Ada 5 syaratnya nih. Rukun Islam jumlah 5, 1 syahadat. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 5 munggah haji. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, puasa, munggah haji. Kalau puasa nih, kalau puasa ini tidak dikaitkan. Kalau puasa, kalau munggah haji itu tidak dikaitkan. Sama aja sama Allah tadi, ruh Allah ya. Kalau kitanya tidak kuasa, tidak nyampe menembus alam itu, ya jelas tidak bisa ini mah. Nah gitu, paham nggak ya? Kalau tidak paham ya kita bareng-bareng mengkaji, oke teman-teman sebangsa dan setanah seagama, oke. Nah sedangkan si Weldo ini ngomongnya apa, sampai bagaimana kita bisa menembus gitu ke sini. Yang ke 1 ini tidak akan bisa. Oke teman-teman, nggak bakal bisa, itu bullshit. Itu tahayul, jelas orang goblok yang kayak gitu. Mengkajinya kurang pas, mengkajinya kurang matang. Makanya kaji dulu yang benar, ya kan? Iya, tuntunan juga jelas, tuntunan juga syariat, marifat, tarekat, hakikat. Nah ini baru bisa tembus ke Allah, iya kan? Contohnya kayak gini, saya contohin nih. Kadang-kadang orang berpikirnya apa sih ya, pakai akalnya nggak nyampe. Udahlah jangan melebih-lebihi. Nih saya contohin nih, rukun Islam jumlah 5. Ini syahadat, ya kan, sholat, zakat, puasa, munggah haji, ya kan. Yang kelima nih munggah haji. Ya kalau 4 ini buat memegang ini, megang gelas itu masih kuat ya, masih kuat. Tapi udah meninggalkan ini puasa, ini 3 masih kuat ya. Tinggalkan lagi ini, meninggalkan zakat, sholat, tinggal sholat, itu masih kuat. Tapi udah meninggalkan sholat, ini si gelas ini lepas, agama itu lepas. Jadi kalau syahadat doang tidak bakal bisa kuat gitu. Pertanyaannya begini, jelaskan ada Weldo ini ngomongnya tidak masuk logika ya. Tidak masuk logika kata saya. Gimana tidak masuk logikanya? Dia ngomongin marifat itu apa? Sedangkan marifat itu sama aja ini 5 ini. Sedangkan dia ngomong marifat ininya yang 4-nya tidak yang 3-nya tidak dipakai.
dia pakai yang satu doang, ya sama aja kayak tadi, dia akan jatuh. Ini gelas, dia akan jatuh, si gelas ini akan jatuh gitu. Belum paham juga? Yuk kita lanjut ngaji bareng-bareng di sini. Mengkajinya biar dalam, jangan setengah-setengah kalau mengkaji itu. Oke, Bapak Weldo, Yang Weldo, Mang Weldo. Oke, kita mengkaji lagi di sini. Nih, ya kan? Syariat, torekat, marifat, hakikat, baru bisa tembus ke Gusti Allahu Ta'ala. Allahu Akbar gitu. Jadi kadang-kadang orang itu bingung membahas tentang syahadat. Ya, syahadat, di mana syahadat itu kita harus menyaksikan gitu. Dia pernah ngebahas tentang itu syahadat, kita harus menyaksikan gitu Nabi Muhammad dan Gusti Allah. Nah, tadi saya udah dibahas tadi, yang pertama tadi kan, di tubuh kita itu ada ruh Rasul ya, dan ruh Allah. Ngapain harus disaksikan? Ya kita menyaksikan diri kita sendiri aja. Di mana tempat Allah berada? Kita harus menyaksikan, katanya harus menyaksikan. Di mana Allah itu berada? Saya mau nanya, nggak bakal kejawab kamu, nggak bakal tahu Allah itu di mana. Allah itu adanya di latifahtu qalbi, qalbi yang paling dalam, qalbi yang paling halus, yang paling lembut. Nih, adanya di bawah susu dua jari, di bawah susu 2 jari nih, di sini bagian sini. Latifahtu qalbi, hati yang paling dalam. Ada beberapa komen juga yang mereka itu memperdebatkan tentang surga dan neraka, gitu. Mungkin ini pertanyaan dari diri Diva sendiri. Kalau dari kecil itu kan kita diterangkan kalau surga itu indah, gitu, yang banyak ini banyak itu dengan segala keindahannya. Sedangkan neraka itu panas, gitu, yang digambarkan sangat menakutkan. Ya, tempat yang penuh dengan ketersiksaan, begitu. Pertanyaannya dari diri Diva pertama simpel, yang kalau memang iya, di mana surga, di mana neraka? Tempatnya itu loh, yang di mana ya? Nah, itu seharusnya ditanyakan pada mereka yang percaya. Oh, berarti Anda tidak percaya kodrat irodat gitu. Kalau bicara kayak gitu, berarti kamu nggak percaya Anda itu ya. Nggak percaya di kodrat irodat. Awas nih. Dunia ini inisial akhirat, harus paham. Satu tuh, kamu harus paham ya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi, yang terjadi di muka bumi, kehidupan kita itu udah jelas ada pasti nanti di akhirat gitu. Surga neraka itu udah jelas ada, di dunia ada, di akhirat pun ada gitu. Begitu yang? Iya. Kalau tanya sama Yang di mana tempatnya gitu, ya sama, Yang juga pengen tanya di mana tempatnya gitu. Iya, malah pengen tahu juga ya. Iya, karena apakah tempatnya itu sesudah kematian? Ya. Ya, orang-orang kadang-kadang kan meyakini bahwa itu terjadi nanti kalau sudah kematian. Ya. Nah, berarti tempatnya di kuburan. Bukan di kuburan. Di kuburan emang jelas itu namanya siksa kubur gitu. Kalau neraka ada lagi. Kalau neraka itu beda lagi. Tuh. Atau di mana? Waktu mati kan ditaruh di kuburan tuh. Iya. Ya. Masalah surga dan neraka. Kalau kita mau membaca kitab suci secara menyeluruh, ya, keterangan mengenai surga dan neraka di dalam kitab suci itu, untuk mengetahui apa yang sebenarnya, kita harus mampu membaca seluruhnya dengan baik. Di situ
Begitu yang. Iya. Jadi semua yang bertentangan itu tidak ada. Kata siapa yang bertentangan itu tidak ada? Itu mau kata kamu, kata akal kamu. Iya. Yang ada yang berpasangan. Surga dan neraka itu bertentangan, tidak ada. Yang berpasangan. Kamu ngomong yang ada cuma yang berpasangan. Surga dan neraka tidak ada. Yang jelas itu kan udah jelas berpasangan. Masa tidak ada? Gimana sih kamu? Anda ini ngomong kesana kesini nggak nyambung. Baik buruk itu bertentangan, tidak ada. Baik buruk juga nggak ada. Gitu. Makanya kalau baca kitab suci itu harus menyeluruh. Kalau nggak tahu bahasa Arab atau bahasa asing, baca terjemahannya cukup. Ya betul. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga udah cukup, diterjemahkan juga nggak apa-apa. Baca terjemahnya juga. Allah Maha Adil. Iya. Baca aja udah dengan kepolosan hati, dengan kejernihan pikiran. Kita akan dapat bimbingan Tuhan. Baca berkali-kali. Jangan cuma dengar dari para kiai atau para pendeta. Ya. Ayatnya cuma dipilih. Kiai belum pernah milih-milih ayat. Karena Al-Quran itu semuanya sudah benar. Dan tidak bakal salah. Cuman awas. Satu, Al-Quran, bahasa Al-Quran jangan ditelan mentah-mentah. Karena kalau ditelan mentah-mentah itu bisa bahaya ke kitanya. Bisa tersesat. Kita baca dengan baca sendiri seluruh kitab suci itu. Kalau kita percaya dengan Quran, baca Quran secara menyeluruh. Ya. Kita percaya dengan Tripitaka, baca Tripitaka secara menyeluruh. Jangan separuh-paruh, jangan sepenggal-sepenggal, jangan yang kita baca yang kita sukai. Dinyatakan di dalam kitab suci itu bahwa semua yang bertentangan tidak ada. Semua yang bertentangan itu ilusi. Begitu yang. Iya. Dunia dan akhirat juga termasuk ilusi. Surga dan neraka ilusi. Lahir dan mati juga ilusi. Dunia dan akhirat adalah ilusi. Kata siapa ilusi? Tidak ada kata siapa. Kalau dunia ini tidak ada, mungkin kita tidak ada. Anda gimana? Mengkajinya gimana? Coba kaji lagi. Siang malam ilusi. Semuanya tidak nyata. Yang tidak nyata itu, yang tidak kelihatan itu tidak nyata. Bukan tidak nyata, bukan tidak ada, tapi belum ada dan belum nyata. Begitu. Jadi kalau kitab suci mengatakan adanya neraka dan surga, itu tidak berbicara tentang tempat. Iya, tidak berbicara tentang tempat. Itu Al-Quran. Ya kan tadi udah bilang, Al-Quran itu jangan ditelan mentah-mentah, jangan dimakan mentah-mentah, harus dikaji dulu. Apa surga dan neraka itu keadaan? Berbicara tentang psikologi. Keadaan atau gimana? Berbicara tentang mentalitas. Mentalitas orang-orang yang miskin dan mentalitas orang-orang yang bersyukur dan mentalitas orang-orang yang selalu mengeluh kekurangan. Gitu ya? Iya. Apa kita ambil satu contoh apa yang mentalitas orang yang selalu kekurangan, dia akan senantiasa mengeluh dalam kehidupannya. Orang-orang yang semacam ini sama dengan orang-orang yang tidak punya mata, buta terhadap kenikmatan yang sudah dia nikmati setiap hari. Ya, buta terhadap semua kebaikan yang sudah dia peroleh setiap hari. Iya kan? Iya. Bagi orang-orang yang tahu bahwa kehidupan ini sangat indah, menyenangkan, harusnya kita bersyukur. Ya, kalau bersyukur, ya wajib itu mah harus bersyukur kita.
Kalau nggak bersyukur waktu ya, kan Allah juga bilang di Al-Quran, nikmat mana yang engkau dustai? Ya ini bersyukur ini. Ketika kita susah, ketika kita senang, ya harus disyukuri aja. Itu udah ketentuan Allah. Jadi nggak usah diambil pusing, kita harus disyukuri aja, dinikmati aja, begitu. Kalau kita sampai sakit, nggak bisa makan enak, nggak bisa merasakan sesuatu dengan enak, ya bukan juga karena Tuhan, karena kita kurang berhati-hati. Iya. Jadi surga dan neraka itu hanya perkara mentalitas saja, ya. Kalau masalah mentalitas itu gampang merubahnya. Iya, yang. Itu gampang kita setting ulang cara berpikirnya. Iya. Bagaimana berpikir dari yang tadinya sering mengeluh, kemudian menjadi sering bersyukur. Iya, yang. Orang yang selalu bersyukur itulah surga. Orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya, dia dalam neraka. Surga dan neraka itu berarti bisa kita ciptakan sendiri, yang. Betul. Ya, betul. Kalau surga dan neraka bisa kita ciptakan sendiri di dunia dan di akhirat pun sama seperti itu. Tergantung kita bawaan di dunianya. Sebab dunia ini inisial akhirat. Gimana kita membawanya, gimana kita perbuatan kitanya, begitu. Bisa kita bentuk, kita ciptakan, bisa kita temukan. Ya. Mungkin itu ya yang sering dibilang sama orang bersyukur. Lu pakai akal, nggak pakai logika, cuma pakai akal yang diomongin, selalu akal yang dimainin. Sedangkan Allah udah pernah bilang, jangan suka mendahului, jangan suka mendahului Allah, maksudnya begitu. Ya itu akal nih, akal. Selalu bermain dengan akal itu bahaya. Nih untuk saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, coba kita kaji lagi pernyataan-pernyataan ini tentang ucapan Weldo ini. Kalau saya salah, apa maksudnya? Kalau Weldo saya salah, saya salahkan, tapi kalau Weldo benar, saya benarkan. Tadi contohnya bahasa Weldo kayak gini-gini, saya benarkan, emang harusnya kayak gitu kan, benar kayak gitu. Tapi kalau ya salah, begitu. Yaudah begitu aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ya mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.